Jadi di kadang-kadang suami istri itu bisa jadi berantakan atau cekcok ya, karena goro-goro nyiapin buku, goro-goro nyiapin sahur. Ini kalau mental kita tidak kita siapkan, yang akhirnya seharusnya bulan Ramadan itu menambah keharmonisan rumah tangga, tapi kemudian malah justru membuat berenggan karena tadi merasa sama-sama capek. Aku tidurnya orang capek, kan? Nah ini harus kita siapkan ya, mental kita. Yang kedua, persiapan spiritual dan maknawi atau persiapan keimanan. Apa yang perlu kita siapkan? Yang pertama, kita berdoa kepada Allah SWT. Ada yang mengajarkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi doa ini disandarkan pada sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, qala Rasulullah SAW. Anas bin Malik qala, "Idza jaa Ramadana qala Rasulullah SAW, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan." Dalam redaksi lain, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tapi ketika ditelusuri tentang syarat hadis sahih, ternyata hadis ini termasuk hadis yang dhaif. Tapi para ulama sepakat meskipun itu derajat hadisnya dhaif, tapi karena ini tidak berkaitan dengan ibadah mahdhah, maka baik juga untuk diamalkan karena ininya maknanya tidak melanggar syariat dan justru maknanya kebaikan untuk menguatkan niat kita, menguatkan mental kita. Jadi boleh ya. Kalau tentang kekuatan hadisnya lemah, dhaif, cuma sepakat para ulama bisa diamalkan doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kedua, persiapan maknawi yang selanjutnya adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Yang pertama, memang bulan Sya'ban adalah bulan yang Rasulullah mencontohkan kepada kita untuk berpuasa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala shauma syahrun qattu illa fi Ramadan. Wa ma ra'aitu fi syahrin min asy-syuhuri aktsar siyaman min Sya'banin." Aku tidak pernah melihat Rasulullah itu menyempurnakan puasanya satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau di suatu bulan di antara sekian banyak bulan yang puasanya lebih banyak daripada puasa beliau di bulan Sya'ban. Bahkan di tahun terakhir Rasulullah wafat itu, Rasulullah puasa itu sampai akhir bulan Sya'ban. Ini mendekati puasa. Mendekati bulan Ramadan itu puasa Rasulullah masih puasa. Sehingga diperkirakan puasa Rasulullah di tahun terakhir itu sekitar 2/3 dari 2/3 lebih dari bulan Sya'ban. Ini di samping karena dicontohkan oleh Rasulullah, ini juga akan memberikan dampak yang luar biasa pada spiritual kita. Ya. Karena orang yang puasa itu jiwanya kuat. Maka dulu orang kalau mau gayuh keinginan yang besar, kon tirangkat, kon topo broto, ya, kalau bahasa Jawa topo broto. Itu kalau ala non Islam ya. Nah, ternyata mereka itu meyakini juga bahwa puasa itu dapat menguatkan kejiwaan. Nah, dalam Islam yaitu dengan puasa syar'i, puasa sesuai dengan syariat. Kemudian yang selanjutnya adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu akan menguatkan jiwa kita dan juga
juga memperbanyak qiyamul lail. Qiyamul lail itu juga kekuatan kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu wa minqus minhu qalila fazid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Jadi Allah SWT perintahkan kepada Rasulullah untuk sholat malam, ya. Untuk sholat malam dan untuk apa? Tilawah Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Kenapa demikian? Rahasia apa? Kenapa Allah perintahkan sholat malam dan perintahkan untuk baca Al-Quran? Ternyata alasannya inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Karena sebentar lagi saya akan menurunkan kepadamu wahai Muhammad qawlan thaqila, suatu perkataan yang membuat kamu menjadi berat. Kalau bahasa kita instruksi. Ada instruksi, ada maklumat, ya, ada kororot, ya, yang akan membuat kita berat. Oleh karenanya sebelum perintah itu datang, maka diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk dia mulai dan membaca Al-Quran. Maka dari kita juga sama. Ketika kita merasa berat dalam suatu tugas-tugas kita, maka kembalilah kepada surat Al-Muzammil tadi. Kita melakukan sholat malam, kita baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Maka kita akan di sana mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Apalagi bulan Ramadan adalah bulan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sebagaimana yang disampaikan di surat Al-Baqarah ayat 185. Kalau kita lihat penjelasan di tafsir surat Al-Baqarah 185 itu, di sana ada kita lihat rahasia kenapa Allah SWT memerintahkan kita puasa di bulan Ramadan, kenapa tidak di bulan yang lain? Ya. Kalau kita tanya, puasa Ramadan itu diwajibkan oleh Allah SWT, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 143, ya ayyuhalladzina kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ nyebut bulan tidak disebut, ya. Berarti kita bingung. Diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Kita bingung, puasanya di bulan apa ini? Ya. Apa di bulan Syawal, apa di bulan Rabiul Awal, atau bulan Dzulhijjah? Kita bingung. Nah, kemudian di ayat berapa? 185 Allah menyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa man syahida minkum asy-syahra falyasum. Baru kita ketemu di sana, ya. Ketemu di sana. Yang pertama, kalau dalam bahasa disebut syahrul Ramadan al-Qur'an sampai wal furqan itu namanya khobar. Itu kalimat berita. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladzi unzila fil Qur'an adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, hudan nasi sebagai petunjuk bagi manusia, bayyinatin huda, dan sebagai petunjuk atas petunjuk tadi, penjelasan tadi, wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Itu adalah khobar. Khobar itu ya informasi, itu aja. Setelah itu apakah langsung wajib? Tidak wajib, karena itu informasi, bukan instruksi. Kemudian disebutkan faman syahida minkumus syahra fal. Faman syahida minkumus syahra, ini kalau dalam ilmu bahasa namanya syaratul khobar. Syarat khobar. Jadi faman syahida minkumus syahra, barang siapa yang melihat bulan itu atau hidup dalam bulan itu atau dalam bahasa Jawa dengan bulan itu kan belum jelas juga. Kalau
Kita kalau siapa saja yang mendapatkan bulan itu, nah terus kenapa? Baru fal yasumhu. Itu namanya jawabul khobar. Jawab dari khobar itu adalah fal yasumhu, puasalah puasa Ramadan itu. Di sini kita lihat bahwa puasa Ramadan itu, kenapa kita puasa Ramadan itu di situ di ayat 5. Kemudian kita tarik benang merahnya. Kenapa kita puasa di bulan Ramadan? Ternyata jawabnya adalah karena apa? Bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Jadi bulan Ramadan, kenapa kita suruh puasa? Karena di dalamnya itu diturunkan Al-Qur'an. Jadi penyebab kita disuruh puasa itu karena di dalamnya ada diturunkan Al-Qur'an. Kemudian fahmul muhalafah, pemahaman terbaliknya, kalau seandainya Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Rabiul Awal, maka puasa akan diwajibkan di bulan Rabiul Awal. Kalau Al-Qur'an diturunkan di bulan Dzulhijjah, maka akan diwajibkan puasa di bulan Dzulhijjah. Jadi yang menyebabkan kita diperintah untuk puasa di bulan Ramadan karena bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkan Al-Qur'an. Maka sangat relevan sekali ibadah selain siam adalah memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Dan kalau kita kaitkan dengan kesuksesan, keteguhan, kekuatan jiwa, itu kita bisa melihat apa yang terjadi di Gaza. Di Gaza, ya. Belum lama ini kita mungkin pernah mendengar ya, Tufanul Aqsa, ya. Tufanul Aqsa, badai Al-Aqsa yang mampu menyedot perhatian dunia, yang menjadikan Palestina ini diakui oleh beberapa negara yang tadinya tidak mengakui, dan membuat Israel itu menderita kerugian yang luar biasa. Ternyata ini kesuksesannya itu tidak hanya pada kekuatan senjata atau kekuatan pasukan mujahidin, termasuk dalamnya Hamas. Tidak. Tapi ternyata di balik itu adalah kekuatan seluruh rakyat Palestina yang memiliki keteguhan hati, kepasrahan kepada Allah SWT, sehingga Allah mengabulkan doa-doa mereka, Allah melindungi mereka, dan Allah menjadikan mereka itu pantas untuk menjaga Al-Qudus. Kenapa? Karena ternyata sebelum berdirinya Harakah Muqawamah Al-Qudus Al-Islami atau Hamas itu, dulu sebelumnya itu, sebelum ada gerakan jihad atau gerakan pasukan itu, para aktivis yang akan mendirikan Hamas itu dulu awal-awalnya adalah menjadikan masyarakat Palestina itu masyarakat yang mencintai Al-Quran. Mereka mengajarkan Al-Quran pada anak kecil, mengajarkan Al-Quran pada ibu-ibu, mengajarkan Al-Quran pada siapapun, sehingga semua warga di sana di Palestina itu semua menjadi penggemar belajar dari membacanya, udah belajar atau mentadaburinya, mentafsirnya, dan sampai pemahaman dan pengamalan. Dan mereka menjadi tradisi bahwa dalam setiap kakak itu harus ada satu minimal, ada satu hafid Quran. Maka jelas sekali kalau Allah SWT memberikan mereka kelebihan-kelebihan, walaupun mereka dalam keadaan keterbatasan, tapi tetap eksis sampai sekarang tidak habis. Walaupun Israel itu pinginnya mengadakan genosida, tapi tidak bisa habis karena eksistensi mereka dijaga oleh Allah SWT. Ini tercermin ketika kemarin kebebasan santrinya masuk keluar dan jumlah yang banyak yang tidak pernah keluar sebelumnya. Sebelumnya belum pernah ada sofosnya. Oh banyak. Masyarakat pada ngeluh-ngeluhkan. Nah, masuk buat Anda, terima kasih Hamas Anda begini. Masyarakat ada gitu. Tapi kalau juru bicara Hamas Abu Beda mengatakan, wallahillah,
Tidak, bukan karena kami di sini adalah orang hebat. Tidak, ini karena kalian semua rakyat Palestina. Ini karena keteguhan kalian semua. Ini karena kecintaan kalian semua pada Allah SWT, kecintaan kepada Al-Quran. Sehingga musuh itu nggak mampu membuat rakyat Palestina itu putus asa atau mampu membuat rakyat Palestina menyalahkan pasukan Hamas. Karena tadinya dengan mengadakan pembantian terhadap masyarakat sipil, itu tujuannya adalah agar masyarakat itu di Palestina sendiri itu menyalahkan kepada Hamas. Mau Hamas tidak nyerang-nyerang, akibatnya kemudian masyarakat sipil yang dibantai. Tapi di sana masyarakat itu tidak demikian. Menurut diri mungkin juga. Kalau sana tidak, walaupun dibantai itu tidak menyalahkan Hamas. Justru mereka mengatakan, ya Allah saya ridho. Ketika rumahnya dibom, ya Allah saya ridho. Ya Allah saya ridho. Anaknya mati, ya Allah saya ridho. Anakku silakan ambil asal kau ridho. Nyawamu silakan ambil asal kau ridho. Ya demikian ini yang menutup celah adanya perpecahan. Mereka bersatu kompak dan susah untuk diambil sebagai mata-mata, susah mendapatkan orang Palestina untuk menjadi mata-mata, terutama di Gaza. Karena semuanya tersentuh dengan Al-Quran sejak kecil, mereka sudah paham apa yang diinginkan oleh ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di persiapan kita untuk menyambut Ramadan ini sangat baik sekali ketika kita mampu untuk membekali diri dengan banyak membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan kan tolok ukur yang jelas keseriusan kita itu khatamnya berapa kali ya. Itu jelas, itu nggak bisa dibohongi, nggak bisa alasan iya kan kalian ini mau Quran atau apa dakwah ini sibuk macam-macam ya itu alasannya aja sebenarnya bisa kalau kita serius untuk melihat untuk menghantarkan berapa kali bisa dan Allah akan ngasih jalan. Dan salah satu indikator salah satu indikator orang yang Ramadannya tidak serius ya. Ini ingat dicatat ya, dicatat orang yang Ramadannya tidak serius itu tandanya orang yang di akhir Ramadan itu satu kali pun tidak khatam. Orangnya ada yang tandanya orang yang tidak serius ya dalam Ramadan adalah orang yang sampai akhir Ramadan itu satu kali pun tidak hafal. Karena di bulan Ramadan itu sebenarnya gampang sekali kita menghafalkan Al-Quran. Karena orang yang nggak pernah baca pun itu baca, sehingga sebenarnya orang yang biasa baca malu kalau nggak baca. Kita lihat di masjid-masjid itu ibu-ibu yang dulu nggak pernah baca itu di masjid betul kita harus kumpulan ya. Malah ngoyo-ngoyo bikin jamuran untuk tadarus. Maka dari kita yang dulu nggak ada jamuran baca tadarus, ada tadarus harus lebih kenceng lagi tadarusnya, lebih banyak lagi. Nah untuk itu perlu latihan ini. Karena orang yang tidak latihan biasa baca Al-Quran ini biasanya baru diulang-alik. Wes macam, wes kata suwi biar masalah suka baca itu, lah itu terlalu berat ternyata. Itu bahasanya sudah. Ini kalau kita tidak sering membaca yang biasa latihan. Tapi bagi orang yang sering baca, ya sama. Ya. Nah, 10 lembar atau 1 juz ya, itu nggak terasa, udah dapat segitu. Ya. Jadi oh. Ya insya Allah, ya cukup waktunya. Bisa kirain mabit tak habis ini sampai pagi nggak apa-apa. Ya pertama itu. Ya kedua persiapan. Yang ketiga persiapan fisik ya, atau ibadah jasadi. Yang pertama ya jelas kita cek kesehatan kita kayak orang mau pergian jauh itu ya pakai mobil ya mobilnya dicek dulu. Olinya gimana, masih ada apa enggak, remnya gimana ya,
optimal tidak, nah, terus businya ini masih kuat atau tidak, semua dicek. Kita juga sama, ya. Kita coba cek kesehatan kita, jangan sampai nanti masuk bulan Ramadan malah sakit, yang mana kesempatan untuk mendapatkan pahala puasa di bulan Ramadan akhirnya nggak dapat. Memang sih boleh orang sakit itu nggak puasa, boleh dapat rosok diganti di lain hari, tapi ganti di lain hari itu pahalanya nggak sama dengan ketika kita puasa di bulan Ramadan. Itu yang harus dicatat. Jadi jangan mudah mengambil rosok karena iman-iman, ya, iman-iman kalau sampai itu terjadi. Ya. Kemudian yang kedua, puasa sunnah. Ya. Tadi di persiapan ruhiyah juga sama, di persiapan fisik juga sama. Karena puasa itu bisa menyehatkan jiwa, juga menyehatkan fisik kita. Dengan sunnah, apa dengan puasa sunnah itu, insya Allah beberapa penyakit-penyakit itu bisa hilang. Dengan puasa sunnah juga diketahui untuk ngecek kekuatan kita sampai sejauh mana kita puasa. Kalau masih sunnah kan medot nggak apa-apa ya, medot. Oh ternyata saya itu nggak kuat asam lambung ini. Kalau begitu kita cek dulu, ya. Kita berobat supaya nanti nggak kambuh.